領域展開無料空所 Yo, konnichiwa minasan des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin kosan studio. Oke geng, di video kita kali ini Mimin mau ngebahas salah satu anime yang kayaknya cerita atau alur ceritanya ini relate banget sama kehidupan kita sekarang. Dengan judul Tokyo Sanzigen. Awalnya Mimin sempat ragu dan males buat nonton anime satu ini karena bentuk animasinya yang begitu. Tapi setelah Mimin coba nonton 1-2 episode, ternyata Mimin ketagihan sama seri satu ini. Kenapa anime ini bisa unik dan cukup keren buat diikuti? Mari kita bedah dan review anime Tokyo Sanzigen. Seri satu ini sendiri mengangkat tema yang menurut Mimin cukup rada berat, yaitu perpolitikan. Yang membuat kita ini berpikir ketika nonton anime satu ini tiap episodenya. Dan ceritanya sendiri ini bakal menceritakan tentang negara Jepang di era masa depan alternatif, di mana negara Jepang dan segala bentuk pemerintahannya ini hancur dikarenakan berbagai masalah yang terjadi di era tersebut. Yang membuat negara Jepang ini kemudian terbagi menjadi 3 wilayah yang pemerintahannya ini diperintah oleh model pemerintahannya masing-masing. Antara lain ada Yamato, Buo, dan juga Sei. Di sini kita melihat gimana kecanggihan teknologi Jepang itu bisa hancur jika pemerintahan dan negaranya hancur. Yang jelas kita bakalan cukup relate dengan anime satu ini. Untuk ceritanya sendiri bakal berfokus pada seorang pemuda bernama Aoteru Misumi. Seorang pemuda yang sebenarnya ini biasa aja. Tapi kemudian hidupnya yang biasa aja ini tiba-tiba saja berubah 180 derajat. Dan bisa dikatakan hancur ketika istrinya ini dieksekusi oleh salah seorang menteri di pemerintahannya Yamato bernama Taira Denki. Hanya karena masalah sepele, yaitu membela seorang yang dihukum karena menolak membayar pajak yang cukup berlebih, yang bisa dikatakan pungli dari si Taira sendiri, dengan cara dipenggal. Namun bukannya dendam dan langsung ingin membalaskan dendam kematian istrinya kepada Menteri Taira ini, ia lebih memilih dengan cara yang cukup agak nyeleneh ini, yaitu dengan bergabung menjadi salah seorang anggota bawahan dari sebuah kelompok sayap kanan yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Mitsuhide Ryumon, dengan tekad untuk memperbaiki pemerintahan Yamato yang ia anggap korup serta menghancurkan dinasti Taira yang telah menggerogoti pemerintahan Yamato selama ini. Serta dengan niat mulianya, yaitu untuk menggabungkan kembali Jepang yang terbagi menjadi 3. Dan dalam misinya ini, Aoteru Misumi nantinya bakalan bertemu dengan seorang pemuda bernama Yoshitsune Asama, seorang yang berasal dari klan terpandang yang memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni, yang nantinya bakalan satu pemikiran dengan Aoteru Misumi yang bakal menjadi salah satu aliansinya. Bisakah si Aoteru ini menyatukan kembali Jepang dengan budaya dan kultur yang jauh terlanjur berbeda? Nah, di sini yang bakal bikin cukup kerennya. Dalam proses demi menyatukan Jepang ini, dia memikirkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Misal jika mereka menguasai daerah A, apakah orang-orang di daerah tersebut bakalan bisa sejahtera atau malah menganggap mereka hanya seorang penjajah? Inilah yang membuat toko MC1 ini bisa Mimin katakan cukup keren dari segi penokohannya. Misal di awal kemunculannya, ia meyakinkan si jenderal tadi bukan dengan cara bertarung, melainkan dengan sebuah buku, yang dimana di buku tersebut ia menggunakan metode yang agak cukup soft spoken. Dan satu hal lagi yang menurut Mimin cukup keren dari seri anime satu ini adalah alur ceritanya. Walau bisa dikatakan alur ceritanya cukup berat karena masalah politiknya, tapi poin inilah yang menjadi poin plus dari cerita anime ini karena masalah politik yang terjadi di anime ini cukup asik buat diikuti karena kita menganggap masalah tersebut cukup relate dengan kehidupan kita sekarang. Misal contohnya itu adalah daerah Yamato, yang sebenarnya ini dipimpin oleh seorang kaisar bernama Fuji ketiga. Namun pemerintahannya ini ternyata dibayangi atau kebanyakan dipengaruhi oleh keluarga si Taira Denki. Walaupun banyak yang benci sama kelakuan si Taira Denki ini, tapi mereka nggak bisa sekonyong-konyong gitu aja langsung menyingkirkannya karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap kerajaan Yamato. Jujur Mimin setelah nonton anime ini cukup kesal dengan kelakuan pria gendut satu ini.
Ditambah lagi sosok pria gendut ini mengingatkan Mimin dengan kelakuan seorang pria yang juga ada di dunia nyata. Ya nggak usah Mimin sebut siapa namanya, kalian pasti relate sama perkataan Mimin tadi. Pastinya kalian bakalan kesel sama pria gendut satu ini. Dan satu hal lagi yang membuat Mimin cukup agak kesel dengan kelakuan si pria gendut ini, kita sebut saja. Misalnya yang terjadi di episode keempat, di mana negara tetangga mereka yang bernama Sei ini pemerintahnya tiba-tiba saja dikudeta. Namun secara tiba-tiba salah seorang pejabat dari Sei kemudian ingin bergabung ke daerahnya Yamato. Kaisar yang mendengar hal tersebut berencana mengirim sebuah pasukannya untuk mendatangi pejabat tersebut. Awalnya usulan tersebut sempat ditolak oleh Jenderal Ryumon karena cukup beresiko memasuki wilayah musuh. Kaisar awalnya sempat setuju dengan usulan tersebut. Namun Taira gendut ini tiba-tiba saja malah berargumen dengan Kaisar dan mengirim salah seorang pejabat yang merupakan anaknya sendiri untuk mendatangi daerah tersebut. Nah, di sini udah mulai nepotismenya. Nah, di sini kalian pasti relate lagi dengan keadaan kita sekarang, bukan? Dan yang terakhir mau Mimin review atau Mimin bahas di sini adalah dari segi animasinya. Walau animasi anime ini bisa dikatakan cukup unik karena menggabungkan animasi 2D biasa dengan art style yang bernama avant-garde atau jenis seni yang tidak biasa. Yang bentuk animasinya itu kemudian dibuat dengan bentuk gaya retro klasik. Di mana di beberapa bagian kita bisa lihat gaya lukisan dan tiba-tiba aja dibuat menjadi gaya lukisan khas Jepang. Mimin lupa namanya apa. Setelah beberapa tambahan adegan komedi yang dibuat dengan animasi yang juga berbeda. Yang sebenarnya komedinya ini bisa dikatakan cukup garing buat kita orang Indonesia karena nggak relate. Tapi cukup menambah keunikan dari segi animasi anime ini. Yang cukup sukses digarap sama studio Kafka. Hal ini membuktikan bahwa anime keren itu kadang-kadang dibungkus sama animasi yang cukup agak nyeleneh. Tapi di belakang semua itu memiliki cerita atau alur cerita yang cukup keren. Apakah nantinya si Aoteru Misumi ini bisa kembali lagi menyatukan Jepang seperti sedia kala dengan arah politiknya yang cerdas ini? Ataukah malah si Taira Denki yang berhasil dengan caranya yang cukup otoriter menyatukan Jepang? Kita tunggu aja kelanjutan dari anime ini nantinya. Oke geng, segitu dulu pembahasan Mimin soal anime Tokyo Sanshingen ini. Kalau ada informasi yang kurang ataupun yang salah, kalian bisa bantu Mimin benerin di kolom komentar di bawah. Tekan tombol like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Segitu dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Sayonara minasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.